Tim belajar kami terdiri dari guru kelas 4, 5, dan 6. Sekolah kami hanya memiliki satu rombongan belajar untuk setiap kelas, sehingga formasi yang kami buat adalah kelas rendah dan kelas tinggi. Setiap guru memiliki minimal 2 teman untuk berdiskusi. Di awal pertemuan, biasanya kami saling menceritakan garis besar kejadian di kelas yang berkaitan dengan proses belajar dan perlu ditindaklanjuti. Rapat ini adalah rapat khusus pengampu pelajaran bahasa Indonesia. Sehingga topik yang dibicarakan adalah seputar pelajaran itu atau kegiatan literasi di kelas. Ini hasil latihan anak-anak SD 4 di minggu lalu. Di pelajaran bahasa Indonesia, saya menugaskan mereka untuk membuat tulisan kreatif dengan tema tertentu. Tapi setelah saya periksa, masih banyak yang tulisannya belum rapi. Idenya kurang tersampaikan dengan baik, kalimatnya masih belum rapi, dan masih banyak tanda baca yang kurang tepat. Padahal kalau saya tanyakan secara lisan, mereka bisa menjelaskan secara runtut. Nah, dari keresahan yang disampaikan, kemudian kami refleksikan, kira-kira tindak lanjut apa yang harus kami lakukan di kelas. Kalau dari cerita Bu Lina, berarti sebenarnya kemampuan anak dalam menuangkan pemahaman atau pemikiran mereka ke dalam tulisan itu masih menantang ya. Di kelas 6 saya juga merasakannya. Terkadang filter anak tuh juga rapat. Itu yang membuat mereka kesulitan menuangkan idenya. Oh begitu, ternyata tantangan serupa juga dihadapi oleh kelas 6 ya? Iya Bu. Nah, bagaimana dengan kelas 5? Apakah anak-anak juga menghadapi tantangan serupa? Di kelas 5, saya mendapati beberapa anak juga mengalami tantangan yang tidak jauh beda, Bu. Misalnya, saat menulis jurnal refleksi, mereka belum terampil mengungkapkan gagasannya secara runtut. Kosakata yang minim pun membuat mereka kesulitan untuk mengungkapkan isi pikirannya. Oh, berarti kita bisa fokus dulu saja pada cara meningkatkan keterampilan menulis anak. Ini juga bisa kita asah pada setiap mata pelajaran, sebab sebenarnya tiap mata pelajaran pasti punya kebutuhan untuk menyampaikan gagasan lewat tulisan. Suasana rapat yang terbuka dan nyaman, ditambah dengan budaya kesetaraan dan sikap saling mendukung, membuat saya dan teman-teman guru lain merasa nyaman menyampaikan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi di kelas. Setelah mendengarkan update dari tiap guru dan menyimpulkan fokus utama yang mau ditindaklanjuti, maka langkah berikutnya adalah menentukan kegiatan lanjutan atau intervensi yang sesuai. Nah, kira-kira tindak lanjut apa ya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah menulis ini? Ada yang punya ide? Sepertinya kalau untuk kelas 4, saya mau mencoba untuk latihan secara bertahap dulu, Bu. Misalnya menulis kalimat lengkap dan sistematis dulu, karena itu yang masih menjadi tantangan untuk mayoritas anak-anak di kelas 4. Bentuk dan topik kalimatnya akan saya buat beragam, seperti mengambil dari buku cerita fiksi, teks tentang tokoh terkenal, dan buku pelajaran bahasa Indonesia. Oh, jadi menguatkan keterampilan-keterampilan dasar dan memecah masalah jadi satu-satu dulu ya, Bu? Menarik itu idenya. Dengan begitu, kita bisa lebih fokus menentukan intervensi sehingga hasilnya bisa lebih tepat sasaran. Betul sekali, Bu. Nah, kalau butuh referensi sumber bacaan, saya punya beberapa bukunya. Nah, kalau di kelas 6, apa rencananya, Bu? Dari penjelasan Bu Lina, saya jadi terpikir untuk memperjelas tahapan menulis anak-anak di kelas. Saya akan mulai dengan mengajak mereka bercurah ide mengenai suatu topik. Misalnya dengan membuat peta pikiran, atau sekadar menuliskan ide-ide yang muncul di kepala mereka tentang topik tersebut. Dari situ, saya akan mengajak mereka memilah ide mana yang mau dikembangkan menjadi tulisan. Nah, untuk mengurangi kecemasan mereka terhadap kesalahan tata bahasa, saya akan minta mereka membuat tulisan bebas. Tulisan itu nantinya akan saya beri umpan balik. Umpan balik itu bisa menjadi bahan untuk mereka memperbaiki tulisannya. Wah, saya rasa tahapan itu sudah cukup runtut dan tepat sasaran, Bu. Saya ada saran, Bu. Bagaimana kalau anak-anak saling memberikan umpan balik satu sama lain? Saya rasa anak kelas 6 angkatan ini cukup mampu melakukan itu.
Menarik, Bu. Saya juga yakin mereka mampu melakukan itu. Nah, kalau di kelas 5 bagaimana? Untuk kelas 5, saya berencana membuat dinding kata bersama anak-anak tentang topik yang sedang dibaca bersama. Harapannya sih ini dapat membantu mereka saat kebingungan mencari kata-kata yang sesuai dengan pesan yang ingin diungkapkan. Itu bagaimana cara pembuatannya, Bu? Jadi saya akan mengajak mereka menemukan kata-kata sulit yang ditemukan dalam novel, lalu membuat arti kata, kelas kata, dan juga contoh kalimatnya. Wah, sudah cukup lengkap ya. Itu harusnya sudah bisa menambah kosakata anak-anak. Selain dinding kata, Bu Jessica juga bisa membuat kamus saku. Bentuk kamus saku itu lebih praktis dan bisa langsung dilengkapi kapanpun anak menemukan kata baru. Benar juga, Bu. Saya akan coba tawarkan kedua pilihan ini. Minggu depan, saya akan mengajak mereka berdiskusi untuk memilih strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Semoga diskusinya berjalan lancar ya, Bu. Sebagai penutup diskusi, saya coba simpulkan kembali fokus utama kita selanjutnya ya, yaitu memperkuat keterampilan menulis anak di kelas. Kelas 4 akan menguatkan kembali keterampilan dasar menulis kalimat. Kelas 5 akan memperkaya kosakata melalui kegiatan dinding kata atau kamus saku. Sedangkan kelas 6 akan memulai cara menulis kalimat secara bertahap. Nah, jangan lupa untuk mencatat progres belajar secara berkala ya ibu-ibu. Saat memeriksa pekerjaan murid, catat juga apakah ada informasi penting yang perlu kita ketahui. Misalnya, apakah ada progres dari pekerjaan sebelumnya? Apakah ada yang masih perlu dikembangkan dari tiap anak? Atau apakah ada keunggulan dari setiap anak? Wah, terima kasih pengingatnya, Bu. Terkadang saya lupa mencatat hasil pekerjaan mereka. Biasanya langsung saya bagikan setelah saya koreksi. Kalau boleh berbagi tips, saya punya cara yang cukup membantu. Hasil pekerjaan anak-anak yang sudah dikoreksi, difoto dulu sebelum dikembalikan kepada mereka. Nah, umpan balik untuk mereka sekalian saja dituliskan di lembar kerja atau lembar catatannya. Jadi, satu catatan bisa untuk bersama kan? Wah, menarik sekali. Terima kasih Bu Lina. Atau Bu Jessica, ada cara yang lain? Terima kasih Bu Lina, nanti saya juga coba deh. Tapi saya juga berpikir untuk punya catatan sendiri, biar bisa saya cantumkan rencana tindak lanjut yang ingin saya lakukan untuk tiap anak. Silakan saja Bu. Kalau untuk langkah teknis, saya rasa tiap orang punya caranya masing-masing. Silakan dipilih mana yang paling nyaman untuk ibu-ibu sekalian. Yang penting, anak mendapatkan umpan balik dan intervensi yang tepat sasaran. Baik, Bu. Oke, sepertinya kita sudah selesai ya diskusinya. Pada rapat selanjutnya, kita akan membahas implementasi dari seluruh rencana yang kita bicarakan tadi. Jangan lupa untuk membawa lembar kerja anak dan hasil observasi di tiap kelas. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih Bu Jessica.